kelemahannya yang bola pingpong waktu itu adalah kalau ini dikasih air ya, sementara posisinya dia lagi terendam di dalam air, maka bola pingpongnya itu jadi mengapung sehingga tidak bisa menutup rapat cek valve saya. Nah, kali ini karena dia plastik padat, kawan-kawan bisa lihat bahwa dia menutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya mungkin terlihat sedikit mengulang ya, yaitu tentang bagaimana cara menguras kolam memakai sistem sifon. Nah, tapi ada yang sedikit berbeda, yaitu konstruksi dari cek valve saya. Ya, memang dari luar kelihatannya nggak ada yang berbeda ya, tapi nanti kawan-kawan saya ajak melihat isinya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Dulu kalau kawan-kawan mengikuti video saya yang pertama, mungkin udah tahu ya cara membuat cek valve sendiri, yaitu saya mendekat sedikit ya. Waktu itu saya memakai bola pingpong ya, kemudian saya akan memasukkannya ke dalam reducer seperti ini ya. Perhatikan ya, saya masukkan ke sana. Nah, dia bisa menutup lubang reducer ini dengan rapat ya kawan-kawan. Nah, kelemahannya yang bola pingpong waktu itu adalah kalau ini dikasih air ya, sementara posisinya dia lagi terendam di dalam air, maka bola pingpongnya itu jadi mengapung sehingga tidak bisa menutup rapat cek valve saya. Nah, kali ini karena dia plastik padat, kawan-kawan bisa lihat bahwa dia menutup ya, dan dikasih air pun dia tidak akan naik ya. Nah, kemudian ininya juga, penghalangnya juga mudah aja ya. Dulu saya sudah peragakan bagaimana cara membuatnya, yaitu dari pipa 2 inci, kemudian saya gergaji setengah, terus saya panasi, terus saya lekukkan ke dalam ya. Ini sudah cukup untuk menghalangi agar bola tidak naik ketika terjadi aliran ya kawan-kawan. Kawan-kawan perhatikan, bola ketika ada aliran dari sini, maka dia akan tertahan oleh lekukan pipa ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal tambahkan penutupnya seperti ini. Jadi sesuai prinsip cek valve ya, di sini saya kasih tanda panah, maka air hanya bisa mengalir ke arah sana ya. Air tidak bisa mengalir ke arah kiri saya ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan sebagai cek valve. Jadi kalau kawan-kawan ingin membuat cek valve sendiri, misalkan ditaruh di dalam sumur ya, kan ada yang mengeluh tuh, Pak, cek valve saya sedikit-sedikit rusak, baru sebulan rusak. Nah, kalau ini insya Allah nggak akan rusak-rusak kawan ya. Perhatikan sendiri, dia sangat simple, hanya terbuat dari bola ya, kemudian nggak ada mekanisme lainnya, hanya bola yang melayang-layang. Mau rusak-rusak gimana gitu ya, kecuali bolanya pecah, tapi pecah kena apa gitu ya, atau mungkin abrasi pasir bisa juga ya. Kalau memang abrasi pasir ya nggak bisa dihindarkan, kawan-kawan harus ya mungkin secara berkala menggantikan bolanya di dalam. Nah, kemudian keuntungan dari cek valve saya yang ini itu sangat efisien. Kawan-kawan bisa lihat ya, luasan pipa ini kalau dikurangin luasan bola itu masih sangat luas ya, sehingga kalau dipakai untuk pipa 2 inci pipa 1 inci ini masih sangat efisien. Karena apa? Alirannya hanya sedikit saja terhambat ya. Nah, perhatikan. Nah, kawan-kawan mungkin tidak harus memakai yang ini ya, reducer 2 inci ke 1 inci, bisa aja kawan-kawan memakai yang 1 ke 1,5 ya, terserah kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan ingin tahu di mana belinya bola padat seperti ini, nanti saya usahakan saya cari secara online, terus linknya saya cantumkan di kolom description ya, silakan kawan-kawan lihat. Nah, saya sendiri sudah mencoba ini, sebetulnya ini cukup efektif sebagai cek valve ya kawan-kawan, tapi kalau untuk dipasang di sumur ya, itu mungkin kurang terlalu efektif. Karena apa? Ternyata meskipun ini bola plastik padat, dia masih ada bocor sedikit-sedikit ya. Nah, nanti saya usahakan saya akan carikan yang tidak bocor sama sekali, yaitu yang bahannya terbuat dari bola karet ya, bola yang terbuat dari karet. Nah, dengan harapan kalau bola karet itu nanti benar-benar nggak ada yang bocor ya.
Nah, kawan-kawan kalau penasaran, saya akan peragakan bagaimana si bocornya. Saya akan isi air dari atasnya sini. Kita akan perhatikan apakah ada tetesan di sini. Ya, kalau ada tetesan kecil aja, itu kalau untuk sumur itu saya nggak anjurkan, kawan-kawan. Tapi kalau untuk sekedar menguras kolam itu tidak ada masalah. Ya, bentar saya isi air dulu. Nah, kawan-kawan mungkin bisa kelihatan ya di video ada tetesan 1, 2 kayak gini. Nah, seperti ini. Ya, kalau ini ditaruh di dalam sumur ya, mungkin kawan-kawan harus sering-sering memancing ketika pompanya berhenti dalam waktu misalkan ya 1 jam, 2 jam, apalagi sehari gitu ya. Nah, makanya saya anjurkan tadi pakai bola karet. Baik, sekarang implementasinya ke cara menguras kolam ya. Saya ulang sedikit karena mungkin banyak subscriber baru yang nggak nonton video saya sebelumnya, bisa menonton kali ini ya. Kali ini saya buat lebih rapi ya. Coba saya atur kameranya sedikit. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, di sini saya usahakan udah lebih rapi ya. Ada pipa. Nanti ini cek valve-nya saya pasangkan di sini. Saya buang dulu airnya ya, untuk membuktikan bahwa ini memang efektif untuk pengurasan kolam. Kawan-kawan perhatikan. Nah, ini kalau kita ngomongin nguras kolam ya, itu kita lagi ngomongin kolam yang sangat luas ya kawan-kawan, yang misalkan 1/2 hektar atau 1/4 hektar. Ya tentu saja kalau nguras akuarium nggak perlu lah sampai sebesar ini ya, cukup pakai selang kecil aja. Jadi kalau kita ngomongin kolam ikan yang besar ya, yang berhektar-hektar tadi, maka kawan-kawan bisa memakai pipa dengan konstruksi seperti ini ya. Tapi ukurannya kembali terserah ke kawan-kawan. Kalau pengen cepat tentu saja pakai pipa yang besar, 2 inci misalkan, atau 3 inci, 6 inci, terserah. Cara kerjanya adalah seperti ini, yaitu di ujung sana diberikan check valve ya. Kemudian namanya kolam ya, pasti kalau nguras nggak ada tempat drainnya ya, cuman dicopot terus kolamnya bisa mengering, tentu saja nggak ada karena tanah ya, sehingga harus dinaikkan pipanya kayak gini. Terus habis itu ke sungai misalkan ya, tempat pembuangan. Nah, jangan lupa di atas, di bagian atas pipa sifon ini istilahnya pipa sifon ya, di atas bagian atas ya, paling puncaknya ya. Jadi misalkan pipanya posisi gini, nah, berarti puncaknya di sini ya kawan-kawan. Kalau dia rata seperti ini, maka sini boleh dianggap sebagai puncak. Jadi puncak itu nanti harus disediakan lubang untuk mengisi air ya, perhatikan. Nah, ini bisa dibuka, ditutup ya. Terus ujung keluarannya sana ya kawan, yang menuju sungai atau saluran pembuangan itu harus kita pasang keran juga ya, kan perhatikan sana ada keran. Nah, keran sekarang kita taruh di posisi tertutup ya, kita tutup dulu. Nah, seperti ini kita udah tutup. Gunanya untuk apa? Nah, sekarang kita akan mengisikan air ke dalam sini sehingga pipa ini semuanya menjadi penuh dengan air. Gunanya apa? Ini kita sedang mempraktekkan prinsip bejana berhubungan. Kalau mungkin dulu kan pernah sekolah SMP gitu ya, diajarkan tentang bejana berhubungan, di mana air akan berusaha mempertahankan atau menyamakan permukaannya ya di kedua sisi gitu ya. Contohnya ini sisi 1, ini sisi 2 ya. Kalau air ingin menyamakan kedudukannya, tentu saja karena di sana itu rendah, maka air di sini akan berusaha menyamakan kedudukan dengan sana. Intinya air akan mengalir ke sini gitu ya. Tapi syaratnya yaitu harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya ini adalah suatu saluran yang tentu saja
harus berisi air tanpa terputus ya kawan-kawan. Nah, itulah prinsip bejana perhubungan. Nah, makanya sekarang kita tutup dulu di sana, kemudian kita isi air di sini. Lalu apakah di sana perlu ditutup? Nah, ingat tadi kita sudah memiliki check valve di sana sehingga tidak perlu ditutup lagi ya. Dia sudah nutup otomatis karena air tidak bisa ngalir ke sana. Air hanya bisa mengalir ke arah sini. Baik, sekarang langsung kita isikan air ke sini ya. Baik, sekarang pipa sudah penuh dengan air. Nah, itu tadi fungsinya kenapa harus di puncak ya kawan-kawan, karena kita harus mengeluarkan semua udara dari dalam pipa ini. Sekarang kita tutup seperti ini. Misalkan tutup rapat, kalau nggak ditutup rapat nanti masuk angin lewat sini ya kawan-kawan, udara akan masuk. Sekarang kita udah siap, tinggal buka keran bagian bawah sini, maka nanti kolam akan terhisap. Bismillah. Baik, begitu saja ya kawan-kawan. Jadi ternyata sangat simpel untuk menguras sebuah kolam ya. Nah, video ini sengaja saya buat ya kawan-kawan, karena kemarin ada salah satu atau dua orang itu yang katanya ini saya kan pernah membuat video tentang pompa gravitasi yang saya nyatakan sebagai penipuan itu ya. Nah, si kawan ini mengirimkan videonya ke saya, katanya, "Pak, itu bukan penipuan Pak, saya berhasil untuk mempraktekkan untuk menguras kolam saya," gitu. Kolam, dia bekerja di suatu perusahaan, di mana perusahaan itu mungkin perikanan ya, kolamnya banyak, besar-besar. Dia diberi tugas bagaimana caranya bisa nguras, akhirnya dia bikin katanya pompa gravitasi. Jadi ternyata dia hanya mau nguras aja. Nah, kalau mau nguras nggak usah sibuk-sibuk bikin pompa gravitasi ya kan, cukup dengan sistem sifon seperti ini, sangat sederhana sekali. Baik kawan-kawan, itu saja dulu dari saya ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.